Mohon izin yang mulia, saya membacakan nota pembelaan saya yang saya tulis di Rutan Barreskrim, dan saya beri judul, apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Saya juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri serta semua penyidik dalam perkara ini, di mana sebelumnya saya sempat tidak berkata yang sebenarnya, yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya, sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran. Majelis Hakim yang saya muliakan, bahwa menjadi anggota Polri, khususnya bagian dari keluarga Korps Brimob, adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga. Setelah menjalani 4 kali tes Bintara dan terakhir tes Tamtama, yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali-kali dari tahun 2016 hingga 2019, 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado untuk membantu orang tua saya. Karena saya tahu untuk menjadi anggota Polri tidak mudah bagi saya, tetapi saya harus terus berusaha. Saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, menjadikan saya ingin terus berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Setelah keempat kali saya mengikuti tes,
Akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya dan keluarga, di mana cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit BRIMOB untuk mengabdi kepada negara, dan dapat saya wujudkan. Kemudian saya menjalankan pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur. 30 Juni 2019, saya meninggalkan kota kelahiran saya dari Manado ke Jawa Timur dengan membawa bekal sisa tabungan saya sebelum saya merantau ke Watu Kosek. Saya ingat sebelum saya pergi ke bandara, saya berkata, "Mak, saya sudah mau mengikuti pendidikan." Mama saya dengan bangga sambil menangis memberi saya semangat dan doa. Saya pun menangis menjawab akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga. Saat itu, papa saya masih bekerja sebagai seorang supir, dan mama saya seorang ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan sosial di gereja. Setelah menjalani pendidikan dan penempatan di Resimen 1 Pelopor, penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan, dari Maret sampai Oktober 2020, sebagai seorang navigator. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air pada Januari 2021. Dan saya bertugas di Cikias, Jawa Barat di Resimen 1 Pelopor Januari hingga Agustus 2021. Dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di Kesatuan Resimen 1 Pelopor, juga menjadi gitaris di Gereja Resimen 1 Pelopor